Halo dan selamat datang kembali di channel Hobi Kita. Di video kali ini masih bahas tentang 9 fakta mengenai sparring ya. Di fakta yang keempat ini kita mau bahas mengenai keuntungan dari sparring itu apa aja. Yang pertama ya kita bisa belajar kayak manajemen untuk sparringan ya. Mungkin buat kalian yang grupnya baru pertama kali ngadain sparring, mungkin bisa belajar dari grup-grup lain yang udah pernah atau sering ngadain. Jadi mereka persiapannya apa aja seperti yang aku udah uh, bahas di fakta yang sebelumnya ya. Jadi kayak tentang manajemen atau yang peritil-peritilannya itu bagaimana. Nah itu kita bisa belajar, itu kan termasuk keunggulan ya. Dari yang nggak tahu nanti bisa belajar juga jadi bisa tahu. Jadi kita itu nggak cuman mikirin main aja, tapi juga belajar untuk bersosialisasi dan berorganisasi. Nah selain itu kalau kita ketemuan dengan dua grup itu kan biasanya ada yang kenal juga ada yang nggak kenal gitu. Apalagi kalau kita itu biasa main di grup yang lama, isinya orang tua-tua, anak-anak muda yang baru main badminton tuh kita nggak seberapa kenal ya meskipun sama-sama satu kota. Nah ini menambah circle yang baru di dunia badminton kita. Jadi bisa membuka peluang untuk berteman dengan berbagai macam latar belakang. Kan biasanya kalau sempat omong-omong itu biasanya nanya kamu kerjanya apa, terus mungkin bisa nambah-nambah relasi dan bisa jadi kayak partneran bisnis juga kan. Kalau misalkan nggak sempat ya, kemarin kita juga nggak sempat kumpul-kumpul antar grup gitu, tapi bisa nanya-nanya ke ini sih, kayak ke admin masing-masing. Kan biasanya mereka juga kenal lebih dalam ini ya, profesi atau apa kerjaannya mereka gitu. Mungkin bisa nambah-nambah insight sih. Oh, yang ini ternyata anu loh, pengarang buku. Oh, yang ini ternyata ini apa kayak konten manager. Jadi kalau perlu-perlu bikin konten untuk usahanya bisa hubungin itu kan, udah tahu ketemu ya, mungkin belum kenal tapi paling enggak udah ada kayak step one gitu. Oh, kemarin kamu yang di grup ini ya, jadi kan bisa nyambung gitu. Uh, bisa nambah ini sih, nambah circle nggak cuma di badminton tapi di kalangan usaha kita juga bisa. Nah itu tadi dua yang nggak relate sama main badminton ya. Setelah ini kita belajar mengenai sparring ini, keuntungannya buat kita sebagai pemain itu apa. Yang pertama ya, kita itu dapat lawan yang di luar kita biasa main, jadi tahu ada kayak pola-pola permainan strategi baru dari lawan, atau mungkin ada teknik-teknik atau apa tipuan-tipuan yang sebelumnya kita nggak pernah tahu, ternyata oh kok ada lawan yang mainnya kayak gini ya. Nah itu kita bisa belajar kan, nah, nambah pengalaman bermain. Siapa tahu kalau kita nanti pas kepingin ikut kejuaraan gitu, jadi bisa tahu, oh ternyata ada kok orang ini, aku udah pernah tahu orang-orang yang mainnya kayak gini itu cara ngadepinnya gimana. Jadi kita bisa tahu, oh gerakannya kayak gini itu biasanya orangnya mau ngelakuin apa, itu tahu. Kalau kalian nggak sparingan, cuman main grup kalian sendiri terus gitu, orangnya itu aja ya nggak berkembang permainan kalian. Kecuali kalian nonton channelku banyak orang terus, oh orang ini mainnya kayak gini, orang ini main gini gitu. Jadi harus nggak ini ya, jangan takut untuk ngelawan orang-orang baru walaupun mereka kelihatannya lebih jago mainnya. Tapi ini ada downside-nya juga. Orang yang jago belum tentu mau main sama kalian. Soalnya ngelihat, oh kamu mainnya kayak gitu, main, diajak main gitu, biasanya kayak alasan, oh masih belum pemanasan, oh masih capek. Padahal ya mereka udah tahu gitu. Jadi kalian memang harus upgrade ya.
Kalau nggak upgrade nanti dijauhin sama yang pinter-pinter loh. Ya? Nah, satu lagi yang relate kemarin tuh aku kan share video yang sebelumnya itu pemainnya salah satu ini apa DM aku masih pengalaman ini pertama kali jadi masih kagok ya pemainnya sering matian gitu. Nah, ini kita juga perlu belajar juga ya. Jadi ngadain sparring itu kita belajar mengendalikan diri, termasuk mengendalikan mental atau tegang karena sering ini ya. Kok pertama kali terus lawannya kayaknya serem gitu, tatoan, pakai anting-anting, rambutnya kayak gitu, dicat. Nah itu. Jadi kita belajar di situ. Terus juga waktu bermain itu kita jadi ngontrol emosi karena misalkan kita biasanya main kayak smash-smash keras gitu. Memang smash keras itu kita kebanyakan dapat poin sih. Cuman belum tentu menang. Nah, kalian kepingin dapetin poin atau pingin menang? Karena kalau buat aku sendiri ya pengalaman kalau banyak nyemes-nyemes itu ya pertama dapat poin banyak tapi ya cepet capek terus akhirnya bisa kalah. Atau kalau lawannya itu memang jago defense ya kalian main kayak gitu kadang-kadang semes-semes malah nyangkut sendiri mati-mati sendiri akhirnya kalah gitu. Jadi perlu variasi main semes terus ngontrol bola placing itu juga perlu. Nah, kalian kalau nggak biasa ngadepin lawan yang defense-nya bagus, nah itu saatnya kalian belajar di sini. Ya. Ternyata kamu itu nggak bisa menang kalau ini cuman mainnya semes-semes aja gitu. Kalau kalian biasa ngelihat ini ya atlet-atlet terutama yang main tenis sih, itu kalau single mereka itu waktu istirahat itu kayak diem kayak orang berdoa gitu. Itu teknik apa zero state jadi kayak menenangin diri terus nenangin pikiran biar fokus lagi ke permainan dan ini biasanya ngelatih ini ya biar nggak gugup dan harus ada kayak latihan nafasnya juga jadi pikirannya itu kembali fokus meskipun kita kalah tapi kalau kita fokus tuh kayak reset Windows ya atau install ulang Windows jadi set kedua mungkin bisa lebih fokus lagi dan kemungkinan bisa menang juga ya jadi ditentukan oleh kayak rubber game tapi kan kalau sparingan gini kita nggak ada nggak ada rubber game jadi langsung game gitu kita nggak sempat untuk istirahat juga kan jadi kalau pindah lapangan udah 2-1 itu kita nggak sempat untuk nenangin diri karena nggak ada waktu jedanya kan. Nah itu kita bisa curi-curi waktu jeda atau nenangin diri itu setiap kali bola dari kita mati atau dari lawan mati gitu 1-2 detik itu kita coba latihan ini nenangin diri. Kalau aku mau kasih tips ya waktu kalian servis tuh sambil tarik nafas panjang dulu sekali, terus buang, tarik nafas lagi 2 kali, terus buang. Dan ketiga ini waktu kalian ambil nafas, sekalian sama servis itu buang nafasnya pelan-pelan. Nah itu bisa ngurangin tegang juga sih. Jadi kayak mind trick ya. Biasanya yang kita tegang itu biasanya nafas kita itu jadi lebih cepat atau nggak teratur. Nah ini kalau dihack dengan cara itu, jadi coba nafasnya pelan-pelan itu nanti bisa ikut reda itu perasaan kayak anxiety-nya itu lebih reda dengan tekniknya seperti itu. Ini bukan omong kosong ya, ini kayak omong kayak gitu itu palsu. Tapi ini teknik yang dipakai oleh kayak tentara atau orang-orang yang psikologis buat orang-orang yang suka panik atau panic disorder itu pakai teknik yang seperti itu. Kalau kalian pernah lihat film orang yang panik tuh biasanya dikasih kayak kertas ini ya yang buat makanan kalau kalian beli di McD itu disuruh nafas di situ. Jadi sedot nafas pakai ditutupin kertas itu terus dibuang di kertasnya juga. Nah, itu
bisa bantu nenangin diri. Cuman kalau main ya kan nggak mungkin bawa kertas toh. Jadi tekniknya ya seperti itu. Jadi waktu servis tuh coba nenangin diri. Setiap kali kita melakukan kesalahan jangan tambah down, tapi ambil nafas terus langsung reset. Udah ini matian, oke reset, balik nol lagi. Mati lagi, ya reset lagi, mati lagi, reset lagi. Jangan kayak tambah spiral down ya. Oh matian, hari ini aku mainnya jelek banget, matian terus kalah wes iki. Itu tambah mati, kalian tambah cepat kalah gitu. Jadi itu yang penting ya. Jadi mesti ngontrol nafas, juga kontrol emosi. Terus yang ketiga juga mesti ngontrol irama. Kapan kita harus nyerang, kapan kita harus placing atau ngenet gitu. Aku lihat teman-teman tuh yang udah jago naruh bola, setting up bola, ternyata waktu bolanya nanggung di depan, memang biasanya kita itu ngasih net. Apalagi kalau defense-nya itu bagus ya, lawannya defense-nya bagus, kita kasih net tuh memang lawan biasa kecolongan. Tapi ternyata kita terlalu ngarepin terlalu tipis, akhirnya nyangkut atau nggak nyampe. Sering terjadi seperti itu. Jadi kalau memang ada potensi bolanya itu tanggung banget, ya smash aja lebih tajam. Nggak usah pakai volley juga nggak apa-apa. Jadi pokoknya bola yang tanggung itu smash kita jadi lebih keras kan. Jadi kemungkinan dapat poinnya lebih banyak daripada kita ngasih kayak ngeblok di net gitu. Ini juga pengaruh ke partner loh sebenarnya. Kalau ada bola gampang, lalu kalian kayak nggak jadi nyemes terus di blok dan nyangkut, itu partner bisa ikut kecewa loh. Jadi kalian main bukan buat diri kalian sendiri, tapi juga partner ikut diperhitungkan lah. Nah aku sempat cerita ya yang di video pertama kalau nggak salah, itu habis main kan aku istirahat, terus ada yang nyamperin dari itu grup yang ini yang Flareon tuh, kayak udah pernah kenal aku atau pernah lihat aku gitu di mana gitu. Jadi bisa nyambung sih. Oh ternyata ini kayak satu circle di lingkungan gereja gitu. Tapi karena gerejaku biasanya dipakai 2 gereja, jadi satu tempat dibuat 2 denominasi ya namanya. Itu jadi mungkin pernah lihat-lihatan tapi nggak pernah kenal. Nah waktu di sini jadi kenal sih, apalagi pas main bareng ya, lawan bareng, jadi bisa lebih kenal lah. Oh ternyata kamu gerejanya sama, cuman ininya beda denominasi ya. Jadi dari situ kita bisa belajar juga kalau ternyata ya dunia badminton nih nggak seluas yang kita kira. Siapa temennya siapa, terus ini kenal sama siapa, terus ternyata bergerak di bidang usaha yang sama. Nah itu bisa jadi nilai tambahan dari mengadakan sparring seperti ini ya. Oke, jadi gitu aja sih kalau yang aku nemu mengenai sisi positifnya atau keuntungan dari ngadain sparring, entah itu jarang-jarang atau sering. Nah itu ada beberapa sisi positif. Mungkin di fakta yang berikutnya, di video berikutnya, aku akan bahas mengenai sisi negatifnya. Untuk sementara itu kalian mungkin ada masukan juga, mungkin ada yang ini ya kekurangan di video ini. Mungkin kalian punya pengalaman lebih mengenai keuntungan bermain sparring dengan grup lain. Itu apa yang mungkin belum aku cover di video ini, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya, biar sama-sama belajar lah. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa, bye bye.